Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Egindria, NPM 210107047. Mahasiswa S1 Kebidanan Reguler Universitas Aisyah Pringseu. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sekret vagina untuk pemeriksaan kehamilan. Tujuan video ini saya buat yaitu untuk memenuhi nilai ujian tahun semester mata kuliah biokimia dan fisika kesehatan. Pemeriksaan pap smear penting bagi perempuan, tapi tidak semua perempuan memerlukannya. Pap smear adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk deteksi dini kanker serviks atau kanker layar rahim. Karena itu, perempuan menjadi objek utama pemeriksaan ini dibanding laki-laki. Meski demikian, hanya ada beberapa kategori perempuan yang disarankan menjalani pap smear dalam kaitan dengan resiko kanker serviks. Perempuan berusia 21-65 tahun disarankan menjalani pemeriksaan pap smear secara rutin, terlebih bila telah aktif secara seksual. Kanker serviks dipicu oleh infeksi human papillomavirus, bisa menular lewat hubungan seksual dan kontak kulit. Pemeriksaan pap smear dapat menyelamatkan hidup Anda. Dalam pemeriksaan ini, sel kanker serviks bisa ditemukan sejak dini. Peluang keberhasilan pengobatan kanker serviks sangat tinggi jika penyakitnya diketahui sejak dini. Pap smear juga bisa menemukan sel-sel serviks yang abnormal sebelum menjalani kanker atau prakanker. Di banyak negara maju, pap smear direkomendasikan setiap 3 tahun sekali, sedangkan di Indonesia disarankan 1 tahun sekali. Sebab per 2020, kanker serviks adalah pembunuh nomor 2 wanita di Indonesia setelah bertahun-tahun sebelumnya sempat menempati peringkat pertama penyebab kematian perempuan di negara ini. Tanda-tanda seorang wanita memerlukan pap smear antara lain yaitu mengalami keputihan yang warnanya kekuningan dan kehijauan disertai bau dan rasa gatal, terjadi pendarahan seusai hubungan seksual, terjadi pendarahan di luar jadwal menstruasi, terlambat menstruasi tapi tidak ada tanda kehamilan, nyeri ketika melakukan hubungan seksual. Tahapan pap smear yaitu pap smear bisa dilakukan saat sedang tidak dalam masa haid. Selain itu, jangan memakai douche untuk membersihkan vagina sekurang-kurangnya 3 hari sebelum tindakan. Persiapan lainnya adalah tidak berhubungan seksual dan tidak memakai tampon setidaknya 2 hari sebelum serta tidak menggunakan alat kontrasepsi. Anda juga harus membersihkan kantong kemih sebelum memulai tahapan pemeriksaan pap smear. Memakai baju khusus. Posisi pasien dalam pemeriksaan pap smear mirip dengan proses persalinan normal, maka baju khusus mungkin diperlukan agar prosesnya berjalan lebih mudah. Berbaring di meja periksa. Usahakan serileks mungkin ketika berbaring di meja periksa. Taruh kedua kaki di tempat yang telah disediakan atau dalam posisi lebar. Pemeriksaan vagina yaitu dokter akan memeriksa vagina bagian luar terlebih dahulu sebelum memulai tahapan pap smear di dalam vagina. Pada bagian pembukaan vagina, dokter membuka dan memasukkan alat seperti cocor bebek bernama spekulum. Proses ini dilakukan dengan perlahan dan hati-hati. Selanjutnya pengambilan sampel sel. Dokter akan mengambil sampel sel dari dalam vagina menggunakan alat seperti sikat halus atau kapas atau semacam spatula. Sampel lalu dimasukkan ke alat periksa seperti tabung atau gelas kaca untuk dibawa ke laboratorium. Pelepasan spekulum dan pemeriksaan sampel. Seusai pengambilan sampel sel, spekulum dilepas. Tahap pap smear telah selesai. Pasien tinggal menunggu hasil pemeriksaan sampel di laboratorium. Cara membaca tes hasil pemeriksaan pap smear adalah hasil tes pap smear bisa positif atau negatif. Jika negatif, berarti tidak didapati sel yang abnormal. Dengan demikian, pasien bisa disimpulkan tidak menderita kanker serviks. Adapun bila hasilnya positif, berarti ditemukan sel abnormal. Meskipun demikian, hasil positif tidak selalu menandakan adanya kanker serviks. Berikut ini beberapa sel abnormal yang mungkin terdeteksi dari hasil pap smear positif. Sel squamosa atipikal atau askus terdapat sel yang abnormal, tapi kerusakannya tidak begitu parah untuk bisa disebut sebagai sel prakanker. Dibutuhkan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan keberadaan human papillomavirus. Lesi intraepital squamosa, sel yang abnormal menunjukkan kerusakan sedang hingga parah. Ada potensi perubahan sel itu menjadi sel kanker. Sel glandular atipikal, terdapat sel abnormal yang memproduksi
kanker atau mukus, namun belum pasti sel ini adalah sel prakanker. Sel squamosa dan adenokarsinoma, sel abnormal yang diduga kuat adalah sel kanker. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.